saya bersama hantu-hantu sakit. Ente mah bulu atau tau mah kawain bawa orang ngobrol heula. Bisa dibawa. Gampang mah. Kel lah ngobrol heula. Jika saya mau bicara, saya bicara. Jika saya ingin bertanya, saya bertanya. Saya mau. Malam ini kami mendapatkan kesempatan untuk mendatangi rumah tua peninggalan zaman Belanda yang ada di daerah tengah kota Bandung. Ada hal yang membuat kami tertarik untuk menelusuri rumah ini. Salah satunya tentang sosok noni Belanda yang konon katanya sering menampakkan diri dari jendela rumah ini dan membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Desa. Malam ini lagi-lagi kami mendatangi sebuah rumah. Tapi tentu saja ini adalah rumah istimewa di mana rumah ini merupakan salah satu cagar budaya. Terus dibangun di tahun 1920-an dan menyimpan banyak sekali cerita. Jadi malam ini kalian akan melihat banyak sekali sosok-sosok yang mungkin akan kita temukan di tempat ini. Karena kita dapat banyak banget cerita dari tempat ini yang pastinya akan seru buat diceritain ke kalian semua. Kita akan melakukan penelusuran. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak ikutan karena kalian tahu sendiri kondisi saya seperti apa sekarang. Tapi ada saudara-saudara saya yang akan menelusuri setiap sudut demi sudut di rumah ini. Kalian jangan kemana-mana, tetap ikutin Junarisa. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, and like. Oke guys, jadi hari ini kita masih di kota Bandung. Dulu ini menjadi daerah yang cukup bersejarah. Dekat-dekat sini, daerah sini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting di kota Bandung. Dan lagi yang paling penting, tempat yang kita injak sekarang tempat yang sangat bersejarah ya. Cukup bersejarah. Karena banyak sangkut pautnya, ngomongin tempatnya, ngomongin jalannya, daerahnya. Wah nih. Ya, tadi di opening Rizal sudah menjelaskan ini salah satu bangunan yang sudah berdiri sejak lama. Kita juga dapat cerita ya Kang tadi. Betul, kalau bangunan ini memang sudah ada di tahun 1920-an. Ya kok cenah aing enggak disebut. Ya. Mana tengah gerak Enggak apa-apa sok. Oke, bagian. mereka tinggali. Bagianna. Seperti yang udah dirasain sama Iko. Belimbing dulu gimana kok? Acem. Udah ucak ini grupnya. Ya, bangunan yang sudah ada dari 1920-an di mana sering diomongin lah kalau Bandung teh jadi salah satu tempat yang banyak dihuni oleh orang-orang Belanda waktu itu, di mana
peradaban mulai maju. Dibuatlah area-area komplek perumahan yang jadi tempat tinggal orang-orang Belanda saat itu. Termasuk salah satunya adalah bangunan yang kita datengin sekarang. Betul. Konon dari cerita pemilik rumah, kalau bangunan ini salah satu bangunan yang sempat didesain oleh Pak Soekarno. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Yes. Insinyur Soekarno itu presiden pertama kita yang punya pekerjaan sebelumnya sebagai arsitek. Betul. Jadi iya keren banget kita bisa datang ke sebuah tempat yang didesain atau digambar langsung sama Pak Soekarno. Betul. Ini paten ya guys, udah disahkan oleh pemerintah. Disahkan. Ya kalau ngelihat dari kalau memang dibuat sama Pak Soekarno, kalau tidak salah Pak Soekarno itu selesai kuliahnya di ITB situ tahun 1926. Ya perkiraan itu sih. Begitu guys kalau secara sejarah rumahnya ini. Betul. Terus rumahnya ini teh udah dipakai lama terus sempat kosong. Akhirnya kita dipakai lagi untuk usaha sekarang. Yep. Iko tadi pas masuk ke sini mana kok? Aku pas masuk ke sini langsung lihat Kopi. om-om gitu loh. Oh, sini lihat kopi. Sinyo. Oh, Makanya Tuan Menir. Tuan Menir. Oke. Justru yang katanya ada yang huni orang-orang di sini bilang ada noni, sampai saat ini aku belum lihat. Cuma si Sinyo itu sih. Setuju. Itu Sinyo sih. Itu yang Iya benar teman-teman. Jadi identik. konon ceritanya kan di depan bagian rumah tuh ada jendela. Kalau orang lewat sarupna maghrib gitu sering lihat perempuan yang berdiri di situ. Itu setelah kosong itu. Setelah kosong itu ya. Setelah kosong. Suka ada berdiri perempuan di situ. Terus bahkan ada yang hampir ngambil karena di depan ada pohon mangga. Pas mau ngambil anu nyarekan si noni itu katanya. Nah, makanya kita validasi pengen cari tahu si noninya di mana, tapi Iko sama Kakang bilang belum ketemu sama si noni malah. Itu kan di depan ya. Kita mulai sebenarnya dari belakang. Ke belakang ya. Ini katanya bangunan ini termasuk baru karena banyak Penambahan, ya? anggota keluarga yang tinggal di sini, jadi dibuat kamar dan ada 3 kamar mandi yang menurut aku sih oke gitu, kayak bikinnya teh masih nyambung sama rumah depannya. konsep rumah aslinya cakep ya. lah gitu. Konsep. Walaupun Justru baru, kira aku waktu masuk ini emang bagian dari ya. karena kan identik rumah Belanda pasti ada halamannya. Betul, buat kamar-kamar ART mungkin. Ini nggak apa-apa nggak sih kepanjangan kita ngobrol? Cuman katanya dari pertama dibangun memang keluarga pemilik rumahnya si Tete yang menempati tempat ini ya. Jadi memang tangan pertama. Oke. Awal mula benar kata Iko, ketika aku ke belakang ini khas Belanda tapi biasanya terpisah bangunannya karena ada kamar pembantu, ada kamar mandi dan dapur. Tapi ternyata ini bangunan tambahan yang memang kamar-kamar semua. Begitu. Nah, kalau ngomong ke belakang, tadi pas ngobrol-ngobrol juga sekalian jalan-jalan di area sini ya. Oke. Selain cerita yang tadi di depan, yang memang cukup kuat, kerasa untuk beberapa orang yang datang sini dan anggota-anggota rumah pun merasakan di sini teh aya naonnya cenah gitu. Pojokan sini. Nu ageng ieu teh gitu. Jadi, Sebelum kita ke Om. depan. mau sih dulu. Silakan Om. Di sini. Biar satu-satu kita nemu apa. Sebenarnya saya tidak pernah ke sini. Oke. Tetapi Iya, tapi tadi saya lihat ada Tuan di sini, makanya saya tanya dulu Tuan. Saya tidak pernah. Nah, malah tidak pernah datang ke tempat ini. Karena mungkin dia melarang. Karena dia kata saya di dalam saja, tidak perlu ke sini. Oh, Saya oke. tidak tahu kenapa, tapi kalian memanggil saya dan mereka pun boleh. ya
Oke. Ya, Sedikit tidak nyaman. tidak suka di tempat ini. Lebih suka di depan. Iya, karena itu rumah saya. Oke. Anda sudah lama di sini? Lebih baik saya masuk saja. Oh, ya sudah. Ya, Ya sudah. Terima kasih. kita bersemu di dalam. Ya, terima kasih. Oke. Oh ini harus digali lebih dalam sepertinya ya. Iya. Kita penasaran juga karena kalau baca-baca sejarah juga beberapa apa ya kayak ya poin-poin dan tulisan-tulisan yang cukup kita kenal saja yang ada di bagian jalan-jalan itu sebenarnya. Kalau biasanya kan apa ya jalannya kita kenal cukup besar namanya, kenapa disebut jalan ini namanya kenapa ini, tapi untuk sejarahnya dulu sebelum dibangun apa-apa teh sangat minim sejauh ini. Oke. Yang aku dapat makanya bingung nih sini teh sebenarnya dari mana awalnya. Oke. Apa memang di daerah sini akhirnya melihat ini sempat kosong dan mungkin lari ke sini. Tapi Kalau di Bandung sendiri sih sebenarnya pengambilan nama jalan itu identik dengan identitas tempat itu, Kang. Ada beberapa tempat yang memang namanya dekat dengan alam. betul. Kayak ada daerah Pasir Kaliki karena itu dulunya pasir. Betul. Pasir teh naonnya perbukitan. Iya. Terus pohon kaliki, terus ada lagi nama-nama pepohonan. Termasuk di tempat ini juga. Secara nama kan lebih dekat ke kebon kan ini. Ya mungkin banget karena waktu itu kan komoditas yang dihasilkan sama pribumi itu akan diatur sama orang-orang Belanda. Ini nyambungnya akan ke situ pasti. Karena orang-orang Belanda ini yang akan mengatur dan melihat hasil-hasil bumi yang ada di sini. Jadi kalau di antara mereka ada yang masih tinggal di sini ya Betul. sangat nyambung. Makanya harus diajak ngobrol lagi nanti kalau Yes. ada waktu itu. Coba aja. Cuman ini nih yang bingung banget lari dari mana ini. Yang gede ini. Ya sok ya tuh ngobrol. Di mana ini? Sok ngobrol. Oh dia. Sok. Aduh. Yang mana ini? Aturan Wilujeng Wengi. Aduh punten kawago. Tadi kawit ti payun nu pendak sareng situan heula janten pendakan heula situan teh langsung kapengker ka dieu. Panawi Tong Pak Kuring kan ngajak ngobrol. lebih piwarangna nembe ka dieu we Temak sebenarnya Kuring. Ayo, benyita. Oh, Tahu dan dia maksud. sareng saha we abi mah da ngobrol ge mangga. Ari sareng sepuh tiasa ngadongeng mangga teu sawios. Nggak kenal. Hayong apal we ieu teh. Kan rek dianggo deui. Cenah nu ngeusian teh sok rareuwas mun kapalih dinya. Harap reuwas kedah kumaha itu ali dieu. Ari ngeusian tos lami mah nya mangga we. Ngan ngarah sami-sami tiasa ngeusian di dieu kitu. Nyai Kuring dengar rasa ngaganggu dan Kuring dengar rasa kaganggu. Teu kawagal wios we nya.
Mun dicaangan ya. Kayaknya Ngarah negeri. Iya ngan kuring barang ngurus babanyit gitu. Sanes bagian nanya. Peko eta merenya anu sok ngeganggu di eta. maksud. Dah. Ya, siap. Hatur nuhun. Iya. Mangga. Beres itu. Kok jadi tanggung jawab kita ya? Mumpung ka dia cara mana? Ya karena sempet kosong juga, jadi wajar kalau misalnya jadi ada beberapa yang lain yang bukan penghuni lama tinggal di sini ya kuntilanak lah dijelasin. Kuntilanak biasanya gitu, jadi nyari tempat neduh, nyari tempat supaya mereka Bernaung. nggak kehujanan. Mereka mah udah suka perasasian kehujanan padahal terbahas sih suka. Coba mau geser situ apa mau geser Dalam. mana? Dalam. Kita kunti kumaha? Ini next team dulu. Oh, oke. Hah? Sok bereskan. Gue tengah terus Kunti mah belakang lele dah. beres gitu. Ya. Oke, Geser oke, sebelah situ aja. Lanjut ya. Ya kita ke area yang tadi disebutin ada. Ada 3 toilet di sini. Tadi nggak ke sini mah ke sini nih. Di sini mah aku lihat tadi baknya gede yang panjang. Iya keren. Ini bak yang kecil terus klosetnya di situ. Kecebekan. Menggunakan di Aku mah tadi ngobrol sama yang pas ngobrol sih ya. Ngobrol di antara sama si A-nya. Pantatnya buka rek kamu sih rada enak. Rek si bos. Bercanda. Lumayan lah maksudnya. Ya yang kita mendekati tempat yang tadi diceritakan dan dipertanyakan sih sebenarnya. Ya maksudnya mah meren nyambung dari yang sebut tadi bilang. Beresan bukan itu. Nah, bersama. kemarin kan tujuannya juga itu kan yang dipertanyakan yang pemilik rumah pun ya ada yang nggak enak si salah satu anggota keluarganya pernah ngeliat sampai kesurupan. Oke. Gitu. Si tatanya juga sempat menempati kamar yang paling ujung, hanya di dia teh karena sepisan cukup Padahal belum gini. cukup sensitif. Belum Ya mungkin menyeramkan ini. sudah nggak dipergunakan juga ya kalau lihat dari ininya. Ya yang pertama mas secara look sih karena mungkin gelap area situ. Jadi mungkin jadi pusat perhatian yang pengen dilihat wae karena tidak terlihat apa-apa. Kalau secara psikisnya, tapi ya memang karena gelap juga mereka suka tinggal di situ. Si kuntilanak itu. Rasanya nyaman karena nggak ada orang sama sekali berarti lewat sini apa segala Asik. macam. Kalau urusan kuntilanak, saya sudah tahu pawangnya siapa. Pak Kumis, kita hadirkan Pak Kumis. Ya bedanya tapi udah mendekati mah. Jangan. Kongnya ada. Gongnya. Nah aku naon banget. Nah eta badan berenyit na. Oh. Orangnya berenyit sana. Aing rek di bawah di cari. Mah. Oh, aku atau Tau mah kawain bawa, orang ngobrol heula. bisa di bawah. Gampang gitu mah. Kel lah ngobrol heula. Ya orang. Alus mandi cai mat. Mau lah kacai. Terak gitu mah. Emang teurak? Lihat. Emang eta teurak nu setara teurak aya mah. Tuh. Enggak. Dicarekan. Lir. Loba alay Malaysia. Saya hiji ge ora mat. Wah, ieu beda. Wah, iya Ieu beda. beda. Ganti lu.
gaya gajah gue. Langsung gitu mat Ya gitu sih teh. Ya gimana tong itu? Kayak kurang ngajak ngobrol heula. nyambut Lain dijajak ka cicing wae. Pan buah imana heula geus dila di dieu urang tatanya heula ngobrol. Jejak orang itu. Masih gitu. Ditaka urang. Tapi anu halus teh. Aya wae anu halus. Beres direk di giwing. Diwing wae, bos. Iya, rek di baju mau hati. Iya bener. Kayak heula tuh urang ngajak ngobrol heula. Standby we. Tungguan we lah. Komis pikeun tak. Anggar we si Mamat mah bagian kunti semangat. Ya orang sieun. pengen maksudnya malah nggak kelihatan ya awalnya Nggak sebegitu kerasanya mungkin ya eta nu sebenarnya nu karasana mah nu teu paruguh nama Dia yang menaungi cewek-cewek ini kayaknya. Terus tuh tadi pas kita lihat yang kelihatan cuma Gunti aja pas begitu Mamat coba masuk mediasi. Nah pertama yang dilihat si ular itu. Nang. Si Nagin kan ada galaknya Kita bingung timnya nggak ada ceweknya. Nanti kasihan kalau ke depan. Oh ya. kalau ngajak kalau lah Si Rujang wangi. Punten bieu jol aya nu ka dieu wani-wani ka dina teu nyarios heula. Tiasa nyarios? Iri Punten diwagel abi hayang ngobrol we, hayang terang. Awatos bilih duh ngait di dieu teh tiasa ka mana-mana bilih kan abi teh terang. Sok atuh nyarios. Iya nu kagungan bumi hayang terang kunaon keung wae palih dinya gitu. beri bersihan, beri caangan deui, Gitu. beri calikan deui. Di sian deui pilih ngawagal naon kan ngobrol heula. Pilih entong kieu kitu anjing urang pindah we. Nah kan raos. Gitu abi mah ngobrol teh. Kumaha? Teh sawios dicaangan deui dinya. Alim. Bicaang sakieu ge mah. Hayang cicing na cai. Yang cai ngaya mbak. Kersa ngalih tapi kamana nya ke abi milari heula pami kersa. hayang nempel Mangga. Si Mamat langsung ulah dia. Mulai pun China gitu cicing eta mah. Ya udah. Tapi pami ngalih kusadena di caranda. Henteu. aing manen cicing dan nempel aing melu sejen tawani Pamitos ngalih mah nu sajen ge
dialihkan ke sawiosnya. No penting aing. No. Yuk kerja tak. Ayan siga aing. Nya aya matak mah kok abdi sarengkeun di nya mah aya batur. Sayang di dinya. Kenah berat ninggalkeun ieu. Itu lebih rame. Bilih karunya bilih jadi cilaka di dieu kayak katingali katincak naon hawa terus abdi mah meninggali. Bisi dipaehan naon kayak nu motong karunya meninggali. Ya. Itu aja. Enggak. Saya cing ceurik ya. Terus bae lah udah. Karena gitu negosiasi sama mereka agak alot. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi si pusatnya itu tadi ada beberapa kuntilanak yang kelihatan tapi dinaungi di bawah si wanita ular ini. Dia bilang apa Si tadi? paman si paman. lain di kukut cenah kan ningali si eta meureun Nya. gede Dia takut ngicing dinya meh aman yang si ieu mah. Nah, aya nu ngajagaan. biar yang lain nggak bisa diusir dia ya. Meh Insya Allah, Tapi kabau kabeh. ya kan bae. baik atuh peduli kok anjing. Lah, aing teh kawakian. Anu pundung tuh kabagian bos. Nah, namanya ke ditu susulan kan itu Wah. loba orang. Cuma ya kan atuh. Bahaya tuh. Oke, Udah weh. kan geus paeger dia akan naon deui. Kayak diharap deh aya deui. Tungguan heula. Hah? Mau Kak? Geus balik ya. Wah, geus balik. Yang balik yang gimana tanya sare. Aing mah. Oke guys, mudah-mudahan apa ya? Apa? Ya mudah-mudahan apa yang Mudah-mudahan. terjadi barusan berpengaruh sama tempatnya, tinggal Enakin lagi aja ya. didorong lagi. Tinggal di sama anak-anak lagi. niat Bersihin lagi. dan pemilik rumah. Yes. Ini di belakang udah. Tinggal ke tim selanjutnya. Kami mencoba menelusuri area belakang terlebih dahulu. Ternyata hasilnya nihil. Kami belum menemukan sosok noni Belanda itu. Yang kami temukan justru sosok-sosok penunggu lainnya. Salah satunya sosok wanita ular yang berada di daerah kamar mandi. Yang ternyata menjadi alasan dari banyaknya orang kenapa tidak berani mengunjungi kamar mandi tersebut. Oke, sekarang kita ada di bagian kamar mandi di rumah ini. Yes. Seperti yang kita tahu kalau rumah-rumah Belanda itu kamar mandinya besar, Besar. gitu ya. Di belakang. Di belakang terus, dan yang seperti kita tahu juga kalau di tempat yang kamar mandi itu lembab itu kan yang paling disukain sama mereka. Dan kita juga tahu kalau rumah ini sempat kosong beberapa lama. Yes. Mungkin ini adalah salah satu hidden gem-nya. Tempat mereka Hidden gem banget berkumpul ya. Apalagi malam ini kita datang beramai-ramai masuk ke sini terus kok kayak banyak mojok di sini karena belum apa-apa. Aku udah merinding banget. Kalau aku udah dari apa? tadi pengap banget dari pas masih di situ. Kok Jeffrey? Kayak Tadi sempat pendek nafasnya. ke kamar mandi kan. Heeh. Tadi berdiri di belakang. Dan wujudnya ya menyerupai pocong. Jelas banget itu. Jelas bisa di. Jadi Boleh pas- nggak sih kalau kalian doang yang ke dalam? Ya. Boleh. Iya. Ya udah. Boleh kan? Yuk, Tapi nyalain lampunya. nyalain. Oke. Jadi menurut penuturan yang punya rumah, keturunan yang punya rumah dulu, sang pemilik rumah itu sering lama berdiam diri di sini dan ngobrol. Kayak Kayak ngobrol bisa ada lama katanya. orang.
kayak ada orang. Makanya itu yang jadi pertanyaan sebenarnya, kayak ini ngobrol sama siapa, apa tujuannya, ya di sini. Aku ngeliatnya udah kayak anak cewek. Kayak segini aku. Coba yuk, maksudnya. Aduh, susah ya, kenapa ya? Ini ngaco sih ini. Ya. Saya malu. Oh, tidak apa-apa. Bukannya Anda yang sering banyak bicara? Tidak pada semua orang. Oke, tapi saya mau tanya, apa benar Anda yang sering berbicara berdua dengan pemilik rumah? Bukan. Tapi jika saya mau bicara, saya bicara. Jika saya ingin bertanya, saya bertanya. Saya malu. Kenapa Anda harus malu? Apa yang pernah terjadi? Sejujurnya, Anda dari mana? Karena pemilik rumah menempati tempat ini dari dia pertama berdiri. Ada beberapa sosok, saya juga bingung dari mana. Saya cuma ingin bertanya Anda dari mana, kenapa akhirnya Anda diam di sini, dan kenapa pemilik rumah sering sekali berbicara di kamar mandi ini cukup lama, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Saya tahu dia bisa melihat kita semua di sini. Baik. Saya bertemu ketika dia jalan melintasi jalan besar di depan. Dia bicara sama saya. Oke, baik. Dia yang mengizinkan saya untuk mengikuti jalan. Baik. Selepas itu banyak hal-hal yang ingin Anda pertanyakan. Itu yang membuat Anda akhirnya banyak berbicara. Karena saya seperti punya teman. Ya. Kenapa harus malu kalau boleh saya tahu? Baik. Saya malu. Ya. Saya takut Nah, baiknya. yang masih hidup seperti kalian. Ya. Sepertinya tidak ingin melihat muka saya. Ya. Oke, baik. Tapi apa ya? Ya, apapun yang Anda lakukan di sini, saya harap Anda tidak mengganggu orang-orang yang datang ke sini ya. Ya, sudah. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Mau sini. Yuk. Terima kasih. Jadi, yuk. Di sini.
Dia malu. Aduh, gak bisa nafas sih. Perempuan. Tahu gak sih kayak kayak orang kamu sakit, terus orang panik attack nih, Iya. pendek nafasnya, terus karena nggak ada oksigen jadi puyeng. Aku nggak tahu sih, tapi aku ngerasa dia badannya dingin dan selembab kamar mandi. Ngerti kan? Oke. Kami sempat mendapatkan tugas tambahan untuk mencari tahu alasan salah satu penghuni di sini yang sering terlihat berbicara sendiri ketika sedang berada di kamar mandi. Dan terjawab sudah alasan kenapa itu bisa terjadi. Ternyata sosok yang sering mengajak berbicara itu adalah sosok yang dulu pernah mengikuti salah satu penghuni rumah di sini. Sampai akhirnya menetap di rumah ini. Ini dari tadi, kalian udah nyeritain sosok Nani belum sih? Belum, Tara di belakang mah tadi belum ketemu, Neng. Iya, sementara konon yang bikin orang-orang takut Yes. sama tempat ini dulu gitu sampai sekarang bahkan adalah penampakan Nani Belanda yang sering kali muncul di jendela katanya. Kayak menghalau orang-orang untuk datang ke sini. Terus bahkan kayak orang yang mau ngambil sesuatu dari pohon aja kayak diusir gitu. Ya. Nah, yang bikin gak enak adalah aku dari tadi merasa ditempelin. Dari tadi makanya ayo ini tolong cabut ini. Karena aku gak mau mediasi ya. Iya, jangan. Tolong. Wahnya, candaknya. Soalnya ketika misalkan sosoknya masih bisa aku handle, itu gak kenapa-napa Jeff di badannya. Tapi yang ini kerasanya sakit sebadan-badan. Sampai bawah perut segala macem sakit banget. Kayak repot banget. Makanya aku minta diambil aja. Tapi lain non. Lain. Naon atuh? Lain? Lain sok. Beda. Sepuhnya. Ini embung. Ih, depan ditinggali heula dieu. Entos keluar. Ngentos ka abi weh. Karunya di abi. Tentu. Yang di dia weh. Masak mangga bade aya nu disanggemkeun mangga. Mangga sok. Naon lain. Bawaan atuh kuring. Ya ngalih deh. Sajan kuring teh dibawa mual bisa. Oh, ngartos. Tetap bawa. Oh, tah acan aya nu miwarang euy. Da kabujeng teh aya. Oh, ngartos abi. Mangga. Tapi kersa, ngalih kersa. Hayang eta mah Sumuhun. kuring, tapi kudu aya nu mawa kuring. Mohon antosan Teu heula nya. bisa sorangan. Nam. Tahan di sini. Mohon Tasnya. atur. Jadi kayak ada sesuatu yang tertinggal di sini. Enggak. Betul, nggak diturunin ya. Yang gitu teh sifatnya setia ya aja. Ketika diajak terus ieu cicing di dia sebelum ada perintah.
Balik. untuk berpindah tangan. Balik atau pindah tangan Entah teh. itu kalau kodam yang ditanam untuk penjagaan atau apapun itu biasanya. Nah, kan nyambung gitu. Oh, pantas sakit badannya ya saya. Tuh kan udah, ayo langsung kita ya. kemana nih? Gua Jepang. Asik. Ya, iya gitu. Jadi sebelum dipindahin ya dia akan tetap di sini, tapi sebetulnya yang barusan mah kan kadang ada yang kukuh, tuh udah orang kudu di dia. Iya. Yang barusan mah ngerasa tertekan dan gak enak teh karena dia sebenarnya udah pengen pergi, teman. Tidak ada yang memerintahkan saya untuk pergi dari tempat ini gitu. Oke. Baiklah. Ya sebagai hiburan mungkin si Noni itu ya. Ah ya, boleh. Dari tadi mungkin nggak bisa masuk karena banyak sepuhnya. Oke. Ya. Ya. Saya lagi nih. Ih, Waduh, ya. Halo, selamat malam. Senang sekali. ya. Kamu tinggal di sekitaran ini? Ya, tidak di sini. Ya. Ya, Tapi sering terlihat di sini. karena tidak ada siapa-siapa. Saat masih kosong. Dulu saya main kemari. Sempat main di sini. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kamu tinggal di sebelah mana? Tidak perlu tahu, tapi Oke. tidak jauh dari Iya, sini. iya. Tapi mereka pikir saya adalah Noni di rumah ini. Iya benar. Nah, Karena bukan, sering terlihat. bukan saya. Tapi saya cukup senang dengar kamu suka terlihat di sini. Ya, Orang tidak berani masuk. ya, Kamu suruh pergi. ya, itu yang saya mau. Itu yang saya mau. Iya. Tidak ada siapa-siapa, saya bisa lari, Bermain di sini. lari. Kamu sendiri di sini. Tidak punya teman. Banyak. Oh. Ada. Suka kamu ajak ke tempat ini? Ya, Oh. kami berkumpul di sini. Mampus. Tapi saat ini sudah mau dipakai lagi. Tidak apa-apa, Asal kamu tidak buat berisik, tidak? tidak apa-apa. Boleh ya? Ya, terserah. Oke. Tapi malam, kadang-kadang kami, Berisik. ya, Tertawa. Ya. Berdansa. kamu orang tidur saja ya. Tidak usah mau tahu itu ada Iya, apa. iya. Oke. Ya, Kalau ada berisik-berisik, tinggal saja, biarkan saja. ya, Oke, bos. ya, ya, Berarti di rumah ini ada shift 2. ya, ya. Ya, Tapi saya baik. saya tahu. Ya, Kamu usir-usir orang untuk masuk, itu sudah baik. ada orang jahat saya. Suruh pergi. Ya, Bagus sekali kamu. mau ambil apa? Tidak boleh. Bagus. Hana, Saya tahu nama kamu. Hana ya? Hana. Bagus. Hana. Hana. Nama yang bagus. Hana, saya mau tahu cerita kamu dulu, boleh? Nah, Tidak usah. bukan nih, Pong. Ya, bukan Nipong. Jauh sebelum Nipong ya? Sakit, Jauh sebelum Nipong pasti ya? sakit. Oke, sakit. Berarti dulu rumah kamu tidak jauh dari tempat ini? Rumah sakit. Sekitar sini. Oke. Ya, saya tahu. Semua sakit. Ada wabah waktu itu. Saya bersama hantu-hantu sakit. Kami satu bangsal. Ya, semua mati. Ya, Wow. Ada wabah sih waktu itu. Kalau mati bersama, berteman selamanya. Ih, keren. Kamu semua selalu bersama sekarang. Ya, Wow. Di sini Berarti ya? kamu selalu dansa sama mereka. ya. Wow. Karena kami tidak bisa dansa dulu.
Sekarang sudah jagoan. Sudah bisa. Seru sekali kamu anak. Banyak ke beberapa orang dalam satu bangsal banyak. Hanya 6. Nah, itu jadi teman kamu sampai saat ini. Seru sekali. Suatu saat saya akan bicara dengan teman-teman kamu yang lain. Tidak usah. Tidak boleh. Tidak usah. Mereka tidak bisa bicara. Oh ya? Kamu tidak akan mengerti. Oh ya, dia masih pakai bahasa kalian ya? Oh, jadi perwakilannya kamu yang bisa bahasa. Ya. Oke. Sudah. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Kamu benar ada rumah sakit dekat sini? Kayaknya ada dulu. Ada kayaknya. Lucu. Iya, jadi sebenarnya banyak hal yang kayaknya menakutkan ternyata tidak menakutkan gitu. Iya. Dia mau jaga-jaga rumah malah. Iya, menjagain rumah dari pencuri katanya gitu. Tapi kalau malam-malam ada bising-bising, ya udah biarin aja, itu cuman saya yang lagi nari. Mantap. Yaudah kita langsung closing aja yuk ke depan. Oke. Setelah terus mencari, akhirnya kami berkesempatan bertemu dengan sosok noni Belanda itu. Kami pun akhirnya tahu alasan kenapa sosok noni itu sulit untuk dicari. Ada hal yang kami lupa. Ternyata kehadiran sosok sepuh yang masih menjaga rumah ini menjadi alasan sulitnya sosok noni itu ditemukan. Dan betapa terkejutnya kami ketika berhasil mengobrol dengan sosok noni Belanda itu. Yang ternyata maksud kehadirannya di rumah ini bukan tanpa alasan. Tidak ada niatan untuk mengganggu. Justru kehadirannya di rumah ini adalah untuk menjaga rumah ini dari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya selesai sudah penelusuran kami di rumah ini, dan mungkin sebagian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh pemilik rumah kepada kami terjawab di episode ini. Ada banyak hal yang kita ambil dari penelusuran malam ini, diantaranya yaitu sosok-sosok yang mungkin sebenarnya kita takuti, itu bukan yang seharusnya kita takuti. Di antara mereka yang mungkin terlihat menyeramkan, tapi ternyata ada sisi baik di balik semua itu. Ada niat baik dari mereka. Itu kayak ngingetin saya sama Peter CS gitu, dimana dulu saya takut banget gitu dengan kondisi mereka setelah saya melihat aslinya seperti apa. Tapi ternyata mereka juga yang membantu saya menghalau asih kunti ini. Jadi dari setiap kejadian pasti ada segala sudut pandang baik yang negatifnya. Ya sudah, kalau begitu kita akhiri penelusuran kami malam ini. Semoga kalian semua terhibur dan nantikan kami di tempat-tempat seram berikutnya. Kalau begitu apa Kang? Jangan lupa subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.